Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran KIPP di kelas 12. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir. Silakan perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Berikutnya, amati gambar-gambar berikut, kemudian jelaskan adakah makna yang terkandung yang terkait dengan tema pelajaran. Misalkan gambar gempa bumi, gambar pengadilan akhirat, gambar hujan meteor, dan gambar gunung meletus. Baik, kita masuk pada bahasan materi, yaitu pengertian tentang hari akhir menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan kubro. Di mana kiamat sugro itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, baik yang bersifat lokal maupun individual. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Untuk selanjutnya nanti kamu cari ayatnya, seperti apa kelanjutan ayatnya. Yang kedua, hari kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan manusia, yang hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Dan proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, diantaranya Quran surat At-Takwir ayat 3. Nanti silakan kalian cari, kalian buka, baca ayat dan terjemahannya bagaimana bunyinya, dan silakan kalian fahami. Kita lanjutkan pada periode hari akhir. Di sini ada Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, buku catatan, Yaumul Hisab dan Mizan, Asyirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dengan surga dan balasan buruk dengan neraka. Di sini Ibu tidak menjelaskan panjang lebar. Ini menjadi tugas kalian untuk mencari apa isi makna periode hari akhir tersebut. Setelah periode hari akhir, kita bahas tentang hakikat beriman pada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Rasul yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apa yang telah kita lakukan? Kita memimpin diri kita sendiri. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan kita agar selalu taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita bahas pengertian, periode, dan hakikat beriman kepada hari akhir, selanjutnya mari kita bahas hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi setelah membahas pelajaran ini, kita harus mendapatkan hikmah yang kita ambil. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ma'unahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam,
menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Berikutnya, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keyakinan akan adanya hari akhir membawa ke akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orangnya pada akhirnya akan meninggal dunia. Sungguh setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Konsekuensinya bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orangnya pada akhirnya akan meninggal dunia. Sungguh setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Selanjutnya, marilah kita terapkan perilaku mulia. Yang pertama, termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Yang kedua, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keenam, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebagai tindak lanjutnya, silakan lengkapi beberapa tugas berikut. Yang pertama, tulis Quran Surat Ali Imran ayat 185 dengan terjemahnya. Tulis Quran Surat At-Takwir ayat 3 dengan terjemahnya. Cari tahu periode hari akhir apa saja dan jelaskan. Yang keempat, adakah keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan sifat bertanggung jawab dan adil. Yang kelima, setelah mempelajari pokok bahasan tentang iman kepada hari akhir, perilaku apa saja yang harus diterapkan sebagai gambaran kesadaran beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, pesan Ibu yang harus diingat dan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kerjakan tugas tepat waktu untuk hasil maksimal. Kedua, kirim tugas sesuai ketentuan. Bagi kelas yang sudah Ibu kirim link GC Google Classroom, silakan kirim tugas via Google Classroom. Jika mengalami kesulitan, silakan kirimkan via WA Group. Selanjutnya, jika menggunakan Google Classroom, gunakan akun sendiri dengan nama yang jelas atau kasih nama di dalam tugas tersebut, supaya nanti penilaian jelas. Ini tugas siapa dan masuk ke nilai siapa. Begitu ya. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal.